Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus yang pernah terjadi dengan tema yaitu cybercrime. Jadi saya mengambil kasus pada tahun 2013 yaitu Perang Cyber Indonesia melawan hacker Australia tahun 2013. Jadi proyek ini adalah bentuk presentasi dari tugas pada pertemuan 9 yang telah saya buat. Kronologi kejadian. Diduga terjadi perang antar hacker Indonesia dan hacker Australia adalah karena adanya isu penyadaban yang dilakukan oleh intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan sejumlah menterinya pada tahun 2009. Informasi ini terungkap dari dokumen yang dibocorkan oleh mantan pegawai National Security Agency atau NSA, Edward Snowden. Dalam bocoran dokumen ini disebutkan bahwa agen mata-mata Australia membidik Presiden SBY beserta istrinya, Wakil Presiden Budiono, dan beberapa menteri lainnya sebagai target pemantauan. Bocoran itu juga membeberkan model handset yang digunakan oleh masing-masing target, termasuk diagram voice event dari Presiden SBY. Jadi, para perilakunya itu adalah hacker dari Australia, yang dimana mereka menyadap eh, menyadap presiden kita pada tahun 2009 yang lalu, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita lanjut. Dampak dari perang hacker ini yaitu dampak pada hubungan diplomatik. Yang pertama, penurunan kepercayaan antar negara. Dengan adanya perang ini, ketegangan cyber memperburuk krisis diplomatik yang sudah terjadi akibat insiden penyadaban. Pemerintah Indonesia menganggap tindakan Australia sebagai pelanggaran kedaulatan. Yang kedua, penghentian kerjasama bilateral. Indonesia sempat menangguhkan kerjasama di bidang penting seperti penanganan imigran gelap, operasi keamanan perbatasan, dan perdagangan dan pertukaran informasi intelijen. Yang ketiga, dampak hubungan diplomatiknya adalah tantangan dalam pemulihan hubungan. Perlu waktu bagi kedua negara untuk memperbaiki hubungan diplomatik, baru pada tahun-tahun berikutnya kerjasama strategis mulai kembali normal. Kelemahan dalam keamanan aplikasi web. Jadi, para hacker-hacker yang ada di Indonesia dan Australia berperang saling adu kekuatan dalam membobol beberapa web-web yang ada di negara masing-masing. Jadi ada beberapa kelemahan yang mereka gunakan dalam membobol aplikasi atau web tersebut. Yang pertama adalah vulnerability pada website. Banyak kasus pemerintah dan organisasi tidak dilengkapi dengan perlindungan yang memadai seperti serangan umum seperti yang pertama adalah SQL injection. Setelah ini memungkinkan pelaku untuk memasukkan kode berbahaya melalui input pengguna untuk mengakses data rahasia. Yang kedua ada cross-site scripting atau XSS, digunakan untuk menyisipkan skrip berbahaya yang dijalankan di browser pengguna. Yang ketiga adalah directory traversal, yang dimanfaatkan untuk mengakses file atau directory yang seharusnya dilindungi. Yang keempat adalah unpatched system, adalah banyak situs yang tidak diperbarui secara rutin hingga rentan terhadap eksploitasi dari celah keamanan yang sudah diketahui. Jadi kelemahan inilah yang dimanfaatkan para hacker untuk membobol website satu sama lain. Ada langkah-langkah dan mitigasi yang bisa dilakukan oleh masing-masing negara, yaitu meningkatkan keamanan infrastruktur, yaitu pembaruan sistem secara berkala. Selalu lakukan update perangkat lunak dan firmware untuk menutup celah keamanan yang diketahui. Terapkan mekanisme patch manajemen yang teratur. Yang kedua ada gunakan teknologi keamanan yang modern. Yang pertama ada web application firewall untuk melindungi aplikasi web dari serangan SQL injection dan XSS. Yang kedua ada sistem deteksi dan pencegahan intrusi untuk memantau dan mencegah aktivitas mencurigakan pada jaringan. Yang ketiga ada Content Delivery Network atau CDN seperti Cloudflare dan mitigasi DDoS. Jadi kesimpulannya, perang siber menunjukkan pentingnya keamanan digital sebagai prioritas utama dalam era modern. Untuk mencegah dan mengurangi dampak serangan, organisasi dan pemerintah harus
Dampak serangan, organisasi dan pemerintah harus menerapkan langkah-langkah strategis seperti memperkuat infrastruktur, meningkatkan kesadaran keamanan, melindungi data, dan membangun kolaborasi siber yang efektif. Dengan pendekatan proaktif dan sistem keamanan yang terintegrasi, ancaman serangan siber dapat diminimalkan sekaligus menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.